Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang sebagai calon menteri yang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan mendatang. Pertemuan Prabowo dengan kandidat menteri berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan sejak Senin sore. Mereka diantaranya sejumlah kader Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, Sugiono, dan Fadlizon. Beberapa petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang pernah menjadi lawan politik Prabowo saat Pilpres 2024. Selain itu, sejumlah menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf juga terlihat hadir, seperti Dito Aryo Tejo, Erick Thohir, Erlangga Hartarto, hingga Sri Mulyani. Bahkan sosok baru seperti Veronica Tan, mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok, turut menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan, ada sekitar 44 hingga 46 kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Jadi semakin menarik nih diskusi kita pada saat kita menyimak nama-nama wajah-wajah yang lalu lalang kemarin di Kertanegara 4. Karena kalau misalnya di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto ada nama Sri Mulyani Indrawati. Nah di TV One punya yang namanya Kamarati Kusuma. Waduh, saya di ahli ekonomi keuangan. Bukan ahli kodam. Bukan ya. Berbicara mengenai pertemuan kemarin, Vi, ini menarik sekali. Kita melihat sejumlah ketua umum partai politik, profesional, dan orang-orang yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Orang-orang lama, Ti. Orang-orang lama. Walaupun ada buka baru juga ya. Nah, hari ini juga masih ada lagi, Vi. Kabarnya masih ada calon wakil menteri dan juga calon menteri yang juga akan dipanggil. Dan kepala badan katanya juga ya. Betul. Biarkan para narasumber yang mengamati sebenarnya akan seperti apa sih nantinya kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago. Pagi, selamat pagi. Ini pakai baju kuning cerah banget nih kayaknya ya. Ini maksudnya mau mengucapkan selamat buat Partai Golkar gitu. Lumayan banyak kemarin ya Partai Golkar yang hadir ya. Dibandingkan paling partai unggul kan, paling unggul. Kemudian juga ada Bang Henry Satrio. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi Abangku. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kami Bang Andre Rosiade. Selamat pagi Bang Andre, assalamualaikum. Assalamualaikum, menyala Abangku. Partai Gerindra. Pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, karena Bang Andre sudah... Ini memilih dengan Zoom saja, tidak ke studio, apa karena mau belok ke Kertanegara 4 juga, atau gimana? Pagi ini langsung ke sana. Ini on the way ke studio, insya Allah. Segmen berikutnya sudah sampai ke studio. On the way ke studio ya, bukan ke Kertanegara 4 ya, bukan ya? Kertanegara kan jam 2 siang nanti acaranya lagi. Oh iya, oke, baik. Bang Andre, kasih spill dong ke kita. Kenapa hari ini siapa lagi nih? Hari ini siapa lagi? Kabarnya masih ada calon menteri, calon wamen, dan kemarin nama-nama yang muncul, nama-nama yang hadir ini kenapa akhirnya sosok tersebutlah yang dipilih oleh Pak Prabowo? Walaupun ya belum jelas ya apakah memang akan dilantik apa enggak. Para menteri. Gimana? Ya, untuk hari ini sendiri agendanya seperti apa? Ya, jadi gini, soal hari ini berapa orang yang dipanggil kan seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin setelah pemanggilan beliau melakukan konferensi pers, itu juga Pak Dasko kan menyampaikan hari ini akan ada berapa orang calon menteri lagi ya yang belum sempat dipanggil karena posisi masih di luar kota. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini itu adalah pemanggilan para calon wamen dan juga kepala badan. Jadi akan banyak tokoh yang diundang lagi untuk hadir pada hari ini. Nah, teman-teman wartawan bisa menyaksikan nanti ya, insya Allah mulai jam 2 siang akan mulai kembali pemanggilan dilakukan oleh Pak Prabowo kepada berapa orang calon menteri yang belum dipanggil kemarin karena berhalangan. Yang kedua tentu akan mayoritas nanti para wamen dan juga kepala badan. Seperti itu. Berarti. Kalau bocoran kepala badan apa kira-kira nanti? Nomenklaturnya seperti apa nanti itu? Ya,
yang jelas begini, kami saja di DPR sampai hari ini masih menunggu secara resmi nomenklatur pemerintah. Kita sudah mendengar sayup-sayup ya, tapi resminya tentu belum. Sehingga sampai sekarang kan meskipun hari ini DPR akan melakukan paripurna untuk penetapan komisi, tapi isi komisinya masih menunggu nanti secara resmi setelah pemerintah mengumumkan nomenklatur. Jadi sekali lagi kami tidak bisa mengomentari, Fadil, karena itu adalah hak prerogatif presiden ya. Kami pun di DPR sedang menunggu, gitu Fadil. Tunggulah pengumuman resmi presidennya. Jelas yang bisa saya spill hari ini bahwa ya Bang Andre, ini sudah bersifat final ya Bang ya? Ya, Pak Presiden akan orang-orang ini gimana? Memang ini sifatnya sudah final ya, dalam arti orang-orang inilah yang nantinya akan dipilih oleh Prabowo Subianto. Memang sudah final ya, finalisasi ya, dalam arti memang orang-orang inilah yang akan dipilih nantinya, yang akan diberikan mandat begitu ya? Yang orang-orang dipanggil ini, tentu kan seperti disampaikan Pak Prabowo kemarin, ini proses ini kan sudah berjalan dengan panjang. Bahwa sebenarnya orang-orang ini sudah melalui proses yang panjang dan sudah mengonfirmasi bahwa beliau-beliau akan membantu Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, kedatangan calon-calon tadi malam, dari siang sampai tadi malam adalah Pak Prabowo ingin mengkonfirmasi ulang kesediaan para calon menteri dan calon wamen untuk bersedia membantu beliau 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi yang dipanggil Pak Prabowo dari kemarin dan insya Allah hari ini ya tentu adalah calon-calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang akan dilantik nanti tanggal 21 kalau tidak salah, sehari setelah pelantikan presiden di 20 Oktober nanti. Seperti itu, Ratih. Oke Bang Andre, kita tunggu Bang Andre ya, semoga sudah dekat dengan studio kami nih. Ya. Saya ingin ke Bang Insya Ipang Allah, dan juga Bang segmen Hensat. berikutnya sudah di studio. Waduh, sudah bisa menentukan segmen berikut loh, padahal kita belum selesai segmen ini padahal gitu ya. Kita nurut aja lah mau wakil rakyat kan. Oke Bang Pangisarwi Caniago, mungkin Anda membaca nama-nama kemarin, wajah-wajah kemarin, banyak baru tapi tidak sedikit juga wajah lama. Gitu lah. Iya, pertama tentu saja banyak persepsi publik ya. Itu pandangan publik kan beda-beda dari nama yang diumumkan tadi malam per malam tadi kan. Apa sih persepsi publik kalau ya, misalnya saya lihat ada dua, ada yang mengatakan ini kok rasa-rasa masih kabinet Pak Jokowi gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan oh ini udah zakon kabinet, udah paling ahli dan ini sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo kan malam harinya ya kan. Ini sudah betul-betul mengakomodir semua kepentingan politik, representasi wilayah, keterwakilan perempuan, kemudian ahli di bidang ekonomi, di bidang pertahanan, keamanan, ahli di bidang HAM gitu ya. Dan betul-betul orang-orang yang sebenarnya sudah capable lah, artinya mampu mengurai persoalan yang terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan memang tantangannya bisa saja ini adalah akan dievaluasi ke depan. Jadi ini untuk testing the water dalam konteks artinya bukan coba-coba enggak ya. Cuma ini Pak Prabowo melihat transisi itu harus tetap ada DNA-nya. Nah, artinya tidak mau juga kemudian menteri-menteri lama itu nggak kepake ya. Tapi menurut saya menteri yang paling legend tuh ya Bu Sri Mulyani. Itu legend sekali. Jadi menteri seolah-olah tidak ada lagi memang orang yang sekapabel beliau gitu, yang sekompeten dan mampu sehebat beliau. Jadi kenapa beliau dipertahankan ya oleh Pak Prabowo? Nah itu mungkin memang wakil menteri keuangan sekarang mungkin belum siap settle ya siap untuk menjabat itu. Jadi mungkin mereka butuh waktu 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ya. Bu Sri Mulyani sebagai mentor atau pendamping beliau untuk ke depan baru wakil menteri keuangannya dilepas gitu. Baru bisa tegak sendiri kan. Jadi Anda mau mengatakan ini tandem dulu gitu maksudnya? Artinya ya bisa saja kan harus belajar dulu kalau memang wakil menteri kemarin dari Gerindra tetap dipakai untuk jadi wakil menteri sekarang masih tandem sama Bu Sri Mulyani. Karena memang ini kan kementerian yang sangat vital ya, strategis ya keuangan ini. Jadi nggak bisa kaleng-kaleng, nggak bisa kacang-kacang, harus betul-betul siap tanding gitu. Dan harus berkelas kan itu. Jadi nampak-nampaknya memang ada yang mengatakan bahwa ya ini betul seperti judul-judul selama ini wajah kabinetnya wajah lama. Wajah lama. Tapi kalau melihat kemarin juga banyak ketua umum partai politik
ini menggambarkan apa? Apakah juga Zulkifli cukup Hasan, mengakomodir, bahkan ada Caimin juga dari PKB? Caimin juga. Iya, itu salah satu ya haknya Pak Prabowo juga mungkin ya untuk memastikan bahwa stabilitas politik. Karena ketua umum partai ini kan dia yang memegang semuanya, memegang fraksi partai, memegang kunci-kunci stabilitas politik. Tetapi pada prinsipnya saya melihat begini Mbak Rati sama Bang Repadil bahwa publik tentu ingin ada perbaikan, ada perubahan, ada keberlanjutan tetap menjadi DNA-nya Pak Prabowo. Tapi sektor ekonomi kalau melihat dari Pak Bahlil, kemudian Airlangga, kemudian melihat Bu Sri Mulyani, orang melihat yang menjadi big bone ya, tulang punggungnya ekonomi. Ini sepertinya masih tetap akan seperti Pak Jokowi gitu. Ada Agus Gumiwang, ada Zulkifli Hasan juga. Itu masih betul-betul dominan di tulang punggung pada ekonomi ini gitu. Sementara kan orang berharap berharap kan akan ada perubahan di ekonomi ini. Itu. Nah, kalau persoalan HAM ini kita apresiasi nih. Natilius Pigai ini nggak kaleng-kaleng dan bukan main-main juga. Dia memang orang hobi baca buku. Saya tahu kapabilitas dia dan konsen pada hak asasi manusia kan. Jadi ini kita hormat juga, apresiasi gitu. Tapi tidak semua yang kita harapkan ekspektasi publik di bidang ekonomi menurut saya tantangannya agak beda sih. Nah, berarti bridgingnya nih ke Bang Hensat nih. Artinya tingkat kepuasan publik ya, ini bukan survei ya, ini dari aspek kacamata Anda aja lah gitu ya sebagai analis gitu. Dari survei kepuasan publik melihat wajah-wajah yang kemarin itu dari ekspektasi Anda seperti apa? Wajah lama di pemerintahan baru. Ya kalau menurut saya sih, saya nih ya, saya kan kasih kesempatan Pak Prabowo ya untuk kemudian memimpin kita lah nanti. Jadi kalau kemudian dia pilih wajah-wajah lama, teman-temannya dia di kabinet itu nggak apa-apa. Misalnya Sri Mulyani, ini kan rezim utang ya. Jadi dan yang mengerti itu, memahami itu Sri Mulyani gitu. Dan kelihatannya para bankers juga lebih memilih Sri Mulyani dalam hal ini. Anda mau mengatakan pasar juga positif? Pasar juga kelihatannya memang menginginkan Sri Mulyani, yaitu tadi karena basisnya memang kan kita utangnya banyak banget nih. Jadi untuk itu diperlukan memang tim ekonomi yang sudah dimengerti oleh pasar. Misalnya Erlangga Hartarto, kemudian Sri Mulyani, ini kan orang-orang lama juga. Kemudian lagi yang kita lihat beberapa hal tentang program-programnya Pak Prabowo itu juga diserahkan kepada teman-temannya juga tuh. Ada Trenggono kemarin ya, itu kan juga teman dekatnya. Kemudian beberapa politisi Gerindra. Kehadiran menteri-menteri kabinet Jokowi kemarin 30%. Dari 49 itu sekitar 14 orang lah yang hadir tuh ya. Jadi memang cukup besar. Ditambah lagi beberapa muka-muka baru dari Gerindra dan beberapa nama yang sudah dari kita profesional tahu. partai yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ternyata awak media yang menunggu di Kertanegara ternyata tidak tahu juga gitu loh katanya. Gitu, kan. Jadi profesional partai itu artinya memang dia profesional tapi bisa jadi di-endorse oleh partai politik. Jadi nanti makin lama makin jelas. Hanya kan kemarin 49, jadi artinya memang ada menteri, ada wakil menteri. Kejutan yang paling luar biasa kemarin sih Veronica Tan ya. Kenapa? Menjadi kejutan untuk Anda? Lah iyalah, kan kita langsung nebak-nebak nih di-endorse oleh partai mana, kemudian akan ditempatkan di mana, dan apa kaitannya dengan PDI Perjuangan yang belum dipanggil juga kan, jadi kemana-mana juga. Kalau Veronica Tan kemarin muncul itu bisa macam-macam tuh ekspektasi publik dan persepsi publik, tapi kalau dengan menteri-menteri yang sudah ada, menurut saya sih memang as it is gitu. Misalnya Erick Thohir, dia mau, Pak Prabowo kan mau punya holding BUMN yang seperti Temasek. Erick Thohir dari ratusan BUMN, sekarang sudah tinggal 41 BUMN. Ada yang dibubarin, ada yang dilebur gitu. Dalam ilmu ekonomi lah minimal ya. Itu kalau nggak salah kalau mau jadi holding tuh sekitar 30-an lah. Jadi tinggal 11 kementerian lagi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mau membuat holding itu, ya nunggu jadi 30 menteri kemudian dibuat holdingnya. Holding dulu ya. Nah kemudian yang menarik juga apakah badan penerimaan negara itu jadi BPN ya. Kalau ada Sri Mulyani ini saya agak meragukan karena Bu Sri Mulyani mazhabnya bukan ke situ tuh. Dia memang pengennya Kementerian Keuangan semua, tapi apakah kemudian akan tidak dipecah-pecah gitu maksudnya? Ya nggak dipecah-pecah, tapi apakah kemudian akan seperti BUMN ya. Ini karena BUMN sih saya yakin kalau begitu udah 30, kementeriannya itu jadi berubah jadi holding BUMN, jadi perusahaan, jadi badan BUMN gitu ya. Dan itu memang Erick Thohir orangnya, yang memang ya dia punya keberanian untuk itu. Dan kemudian lagi yang pantas juga kita soroti adalah beberapa kementerian yang dipimpin oleh Gerindra. Ada nama-nama dari Partai Demokrat juga terus terang agak surprising tuh.
Mas Iftitah, itu kan Let sahabat call, baiknya Pak Purnawirawan. AHY itu, kakak kelas bahkan. Dan pada saat kemarin dipanggil, kita juga menerka-nerka ini yang mau dimasukkan Ke pos mana ini? pos mana, apakah Wamen Menhan atau di mana gitu kan. Jadi memang kemarin cukup komprehensif Pak Prabowo menunjukkan ke kita dari 49 orang itu ada 30% dari Pak Jokowi, ada beberapa orang yang baru. Gitu ya. Dan ini mungkin yang hari ini deg-degan Budiman Sujatmiko tuh karena Ara Sirait kemarin udah dipanggil. Iya. Kan Fahri Hamzah bagaimana Fahri Hamzah? Pergerakannya Budiman sama Ara nih hampir mirip kan? Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama dari PDI Perjuangan masuk ke sana. Ara udah dipanggil, Budiman mungkin hari ini mungkin kalau nggak dipanggil ya bisa temenan tetap sama Mas Ara. Oke, nanti juga saya penasaran prediksi dari Bang Hensat dan juga Mas Ipang, apakah ada representasi dari partai PDI Perjuangan, PKS, Nasdem, atau memang tidak dipanggil sama sekali? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.